Dan saya sangat optimis ke depan Indonesia akan melangkah jauh lebih maju, lebih cepat artinya, dan lebih tepat. Tapi Pak Jokowi sudah bekerja keras dan berhasil. Negara Kalimantan dengan Sarawaknya Malaysia itu, kalau kita lihat bedanya ya, yang di pihak Indonesia ini kumuh. Saya rasa apa yang dikerjakan Pak Jokowi ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Gibran. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, bagi kita yang insya Allah masih normal, kita tidak bisa memahami sudah begitu larut IKN pasti mangkrak karena tidak menjadi agenda utama Presiden terpilih Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan banyak. Nah, itu tadi secuil video dari Mbah Amin yang meyakini IKN akan mangkrak dan tidak akan menjadi agenda utama dari presiden selanjutnya, yaitu Prabowo Subianto. Berbeda dengan Simbah, Hendro Priyono, orang yang telah lama mengenal Prabowo, mengatakan bahwa Prabowo adalah orang yang komit, tegas, hitam, dan putih. Hendro Priyono meyakini bahwa apa yang sudah sangat baik dilakukan oleh Presiden Jokowi akan dijaga dan dilanjutkan oleh Prabowo. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak videonya bersama. Let's go. Apa alasan dari Pak Hendro Priyono sendiri menyebut zakon kabinet yang terbaik diwujudkan di pemerintahan Prabowo Gibran? Begini, saya tahu apa yang menjadi pemikiran Pak Prabowo itu dari hampir semua kata-katanya yang terrilis di publik, dan beberapa juga mungkin pernah saya dengar, bahwa Pak Prabowo itu seorang yang merindukan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kalau beliau mengakomodir orang-orang hanya karena dukungan dari partai politik ataupun dukungan dari orang-orang yang terdekat dan lain-lain ya, yang merasa berjasa dalam kampanye presiden, tidak sesuai dengan keinginannya dan aspirasi beliau yang selalu mendambakan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi yang terbaik memang adalah zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari profesional, para pakar, bukan saja teori tapi mengalami dalam praktek, berprestasi dalam praktek. Tentu saja bukan berarti di parpol tidak ada orang-orang profesional, bisa juga kan dari parpol orang-orang profesional juga ada gitu yang bisa dipilih. Tapi tidak berarti parpol-parpol mendikte dengan mengajukan menteri-menterinya yang dipilih oleh dia. Nggak bisa dong, kan yang mau pakai Pak Prabowo. Jadi yang milih harus Pak Prabowo. Misalnya dari partai apa dipilih ini, atau di partai yang itu ini. Yang milih harus yang mau pakai dong. Jadi parpol harus penyedia, bukannya mengajukan harus ini, dan apalagi kalau harus di kementerian yang ini, yang semuanya nggak bisa. Karena walaupun Pak Prabowo itu dari partai politik, tapi setelah menjadi presiden beliau adalah partainya bangsa Indonesia. Jadi seluruh partai yang memilih dan tidak memilih beliau harus mendukung beliau sebagai pemimpin dari bangsa ini. Dan saya rasa senang dengan kemenangan Pak Prabowo terpilih, dan saya sangat optimis ke depan Indonesia akan
melangkah jauh lebih maju, lebih cepat artinya, dan lebih tepat. Menurut Bapak, apa yang bisa diharapkan dalam pemerintahan Prabowo Gibran yang akan datang ini, Pak? Banyak yang bisa kita harapkan. Yang pertama, apa yang menjadi legasi dari Pak Jokowi itu bisa dilanjutkan. Karena terlepas dari kelemahan yang ada, kekurangan yang ada karena manusia biasa, tapi Pak Jokowi sudah bekerja keras dan berhasil. Ya, bayangkan kita lihat saja dulu, kita pakai kereta api dulu kan bertumpuk-tumpuk di atas, orang pada bawa ayam. Sekarang kita naik bus, kita di mana-mana juga bandara ada, pelabuhan dibangun, infrastruktur begitu bagus. Gimana ekonomi mau bagus kalau infrastrukturnya jelek kan juga menjadi satu masalah. Tapi itu semua sudah diatasi. Ada juga satu kebanggaan nasional. Dulu saya pernah puluhan tahun yang lalu bertugas operasi di Kalimantan. Itu batas negara Kalimantan dengan Sarawaknya Malaysia itu, kalau kita lihat bedanya ya, yang di pihak Indonesia ini kumuh, yang dari wilayahnya Malaysia teratur, bagus, indah. Sekarang terbalik. Di sana teratur, bagus, indah seperti waktu saya puluhan tahun yang lalu. Di Indonesia lebih indah, lebih teratur, lebih bagus. Jadi itu yang buat satu kebanggaan untuk kita bersama ya. Kata-kata humornya ya. Dulu kita jalan kaki kan di tengah hutan lebat itu, jalan kaki, istirahat, numpang minta izin untuk istirahat dan foto-foto melepas lelah di wilayah Malaysia di Sarawak. Sekarang terbalik. Sekarang kalau mau foto-foto, mau happy-happy, selfie apa segala macam di wilayah Indonesia, di sana udah ketinggalan gitu. Ya ini salah satu contoh bodoh-bodohan aja. Dan itu saya rasa apa yang dikerjakan Pak Jokowi ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo Gibran, dan bahkan lebih daripada itu. Lebihnya itu apa? Yang kekurangannya akan ditutup oleh kelebihannya Pak Prabowo, khususnya karena saya kenal Pak Prabowo ini punya pribadi tegas ya, berani mengambil keputusan dan perhitungannya matang. Karena orangnya memang cerdas sekali. Jadi bisa mempertimbangkan sesuatu keadaan dengan matang dan mengambil tindakan dengan cepat dan kerap kali tepat. Ya, sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Begitulah kedua tokoh berbicara bagaimana nanti Presiden terpilih Prabowo Subianto, apakah akan melanjutkan legasi dari presiden sebelumnya, yaitu Presiden Jokowi, ataukah tidak? Mana yang lebih dipercaya menurut kalian? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.